على باب الكرم والجود وقفنا نسأل المعبود يعاملنا بمحد إحسان ببركة سيد الأكوان.
Assalamualaikum. Ayo, Pak Haji. Ayo. Apaan Pak Haji, namanya siapa? Haji Malidin. Malidin. Iya. Kalau kata orang kebun kosong bilang mah buah durian si buah durian Pak. Belahnya make kampak. Kedengeran sih kedengeran jawab salamnya tapi kurang kong. Yang keras yang semangat. Kalau kata orang Gunung Sari beda lagi. Dari Pasar Poncol ke Kampung Rawa lewatnya Tanah Tinggi. Biar Abdul jawab salamnya sama-sama biar kita dapat berkah ilahi. Insya Alhamdulillah. Jawab yang keras yang semangat. Mudah-mudahan yang jawab salam hidupnya berkah. Amin. Rezekinya melimpah. Tahun depan bisa ke Mekah. Pulang dari Mekah kebeli rumah megah. Di dalam bagasi ada BMW warna merah. Punya mantu anak Pak Lurah. Punya anak soleh-soleha, istiqomah dalam ibadah, rajin dalam bersedekah. Semoga kita semua dalam keadaan husnul. Amin ya robbal. Jawab yang keras yang semangat. Saya jelaskan dulu nih keutamaan daripada mengucapkan dan menjawab salam. Dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan Abdulus salam salasatun al-awalu. Ada 3 keutamaan mengucapkan salam dan menjawab salam. Al-awalu salamatan fid din wal akhirah fi kalamihi assalamu alaikum. Yang pertama kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat di dalam kalimat assalamualaikum. Wasani bi rahmatillah bi kalami wa rahmatullah. Yang kedua kita mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat wa rahmatullah. Wasalisu bil barakah. Yang ketiga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala fi kalamihi wa barakatuh, di dalam kalimat wa barakatuh. Makanya yang ngajak salam rugi. Kenapa? Enggak dapat 3 keutamaan. Jawab yang keras, yang semangat, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kan gitu enak kompak tuh. Yang tadinya emak-emak lagi ngantuk melek. Adik-adik yang lagi makan melek. Karena semangat menjawab salam. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin aifisarad zalimin la haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad. Rasulillahi Muhammad. Jawab yang keras. Kalau enggak mau dibilang orang bahil, kata Nabi. Apabila disebut
nama baginda Rasul, kita cicing wae, diem-diem bae, ora jawab pisan, maka orang tersebut dikatakan oleh Nabi orang yang bahil. Apa itu bahil? Bahil adalah pelit, medit, koret, borok sikutan. Nauzubillah min dzalik. Jawab yang keras, yang semangat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul Mustafa Rasulillah Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diem-diem baik. Jawab ngapa Pak? Entong cangcingnya babe jawab. Ya, dengan kalimat Allah. Jawab yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Waqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man 'azama fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya sebelum menyampaikan tausiah, kita baca sholawat bersama-sama yang keras, yang semangat. Tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah. Ya hadro, siap. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madaya wa karami semua. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi Mustafa sallallahu manusia paling berakhlak Nabi kita Muhammad.
dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya sangat hormati yakni para guru-guru kita, wabil khusus yang pertama akhina kiram al-mukiram al-ustad matori matana Allah bikuli hayat. Kita doakan guru kita semoga panjang umur, amin, sehat walafiat, dilimpahkan rezeki dan barokahnya, amin ya robbal. Dan juga yang sama-sama kita muliakan al-mukiram al-ustad Fakhroni, al-mukiram al-ustad Ausaini, ya juga ketua RW 02. Mudah-mudahan ketua RW kita juga Allah berikan kesehatan walafiat, amin, diberikan panjang umur, dilimpahkan rezeki dan barokahnya, amin ya robbal. Dan juga yang sama-sama saya hormati para panitia majelis muyasyirin beserta kepanitiaan, para bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para guru, para ustaz, para asatidz, yang semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini berkumpul mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan juga alhamdulillah hadirnya saya di sini berkat wasilah daripada Bapak Haji Maludin. Kita doakan juga beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin, diberikan selalu kesehatan walafiat, ditambahkan rezeki dan barokahnya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan berkahnya, ditambahkan istrinya. Amin aja, jangan main amin aja, nggak boleh. Tenang ibu-ibu, saya belain. Kalau kata Pak Haji Maludin bilang mah, kalau udah beli sepatu jangan beli kain, buah serikaya simpan di dalam peti. Kalau udah punya satu jangan coba-coba cari yang lain, kalau bisa setia sampai akhir hayat nanti, insya alhamdulillah. Kudu setia. Tenang Bu, saya belain. Saya kalau ceramah Pak pasti belanya ibu-ibu, nggak mau bapak-bapak. Kenapa? Kapok. Saya ceramah di Tambun Bu. Bu, saya ceramah di Tambun, belain bapak-bapak. Begitu pulang dikasih besek isinya setengah-setengah. Nasi setengah, telur dibelah dua setengah, sayurannya setengah. Dah, ini kayak makan di warteg separuh-separuh. Makanya kapok saya nggak mau belain bapak-bapak, belainnya ibu karena ibu-ibu luar biasa hebat. Di dunia ini kalau nggak ada ibu-ibu nggak ada kita semua. Kalau nggak ada ibu-ibu kira-kira ada presiden nggak? Ada presiden kagak? Nggak ada kalau nggak ada ibu. Adanya menteri karena adanya ibu, adanya camat karena adanya ibu, adanya lurah karena adanya ibu, adanya kita semua karena adanya ibu, sampai jari-jari adanya ibu, nggak ada bapak jari-jari, sampai kota pun namanya ibu, nggak ada bapak kota, sampai alam dunia ini dilukis di dalam suatu ciptaan Allah yang sangat mulia. Apa? Bulan. Nggak ada palan. Bapak lan mana ada? Adanya bulan. Bulan. Nggak ada pak lan. Nah, nggak ada. Tapi hati-hati, yang paling banyak di dalam neraka ibu. Bapak-bapak syukurin loh katanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam niat yakni berselawat kepada baginda Rasulullah. Apakah keutamaan daripada memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pak, lemes amat sih, Pak. Bu, kuatan ibu-ibu, bapaknya melehoy. Pak, Bu, kalau ditanya sama orang, Bapak, Ibu dari mana? No, habis menghadiri acara Maulidan.
Dapat apa? Nah, ini nih yang bikin orang jadi salah tangkep, salah paham, ya salah kaprah. Makanya kalau menghadiri maulid ditanya sama orang harus tahu jawabannya. Jangan, Pak, Bu, dari mana acara maulid? Dapat apa? Nih lontong sama sate. Ya, orang PA ini mah. Ya. Pak, Bu, dari mana maulid? Dapat apa? Nih pisang sama jeruk. Ya, jangan. Jadi kudu kita bisa jelasin sama orang tersebut. Karena zaman sekarang udah banyak orang-orang wahaboy. Wahaboy ya? Wahaboy apa? Wahabi ya? Wahabi apa wahaboy? Wahabi. Orang-orang wahabi katanya maulid bid'ah, PA. Nggak ngerti dia apa itu maulid. Belajar dulu noh sama guru-guru kita dari Madura, Nahu Sorob. Maulid katanya ulang tahun. Kan PA. Nggak ngaji dia, Bu. Suruh ngaji sama orang Madura. Belajar Nahu Sorob. Maulid itu artinya kelahiran. Bukan ulang tahun. Kalau ulang tahun itu adalah milad mubarak. Ya. Milad, maulud, maulid beda artinya. Kalau maulid itu artinya kelahiran Nabi. Kalau maulud itu adalah namanya Nabi. Kalau milad itu adalah baru ulang tahun. Mabruk alfa. Mabruk, jangan salah tangkap. Kalau ditanya sama orang pulang dari acara maulid, jawab dengan 4 perkara keutamaan maulid nih. Yang pertama, kita diajarin bersyukur kepada dari awal sampai akhir nggak lepas dari kalimat alhamdulillah. Dari awal MC alhamdulillah. Pembukaan hadro alhamdulillah. Sambutan ketua panitia alhamdulillah. Sambutan ketua majelis alhamdulillah. Ustadz amplop 2 alhamdulillah. Bisa aja nih Ustadz ya nanya. Kalau kita ditanya jawab. Yang pertama kita diajarin bersyukur kepada Allah Subhanahu. Diajarin dan diingatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ingat bahwa nikmat yang Allah berikan luar biasa nggak kehitung. Ya, yang terutama harta yang paling banyak dan paling besar nikmat Allah itu adalah sehat. Orang banyak duit, Pak. Mobilnya banyak. Duitnya banyak. Nggak bisa nikmatin, kena gula. Mau makan sate nggak bisa, emang enak. Makan sop kambing nggak bisa, akhirnya dia gigit jari, cuman duitnya banyak. Ada yang viral kemarin ditangkep, duitnya banyak 900 miliar. Ini kebun kosong kalau ditukerin 2000-an seuruk semua. Sama duit 2000-an. Kita diajarin bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 4S. Ingat-ingat. Yang pertama bersyukur. Yang kedua kita diajarin baca sholawat. 4S. Kalau ditanya apa itu? Ente dapat apa dari maulid? 4S. Apa itu 4S? Yang pertama, saya diajarin bersyukur sama Allah. Yang kedua, saya diajarin yang namanya sholawat kepada baginda Rasulullah. Maulid ini isinya sholawat dibilang bid'ah, kan orang PA. Ya, jelas sholawat itu adalah amalan yang paling hebat. Amalan yang paling utama. Nggak ada yang lebih hebat amalan selain sholat. Kita diperintahin sholat sama Allah. Allah sholat tidak. Allah sholat tidak. Kita diperintahin puasa Ramadan sama Allah. Allah puasa tidak. Allah puasa tidak. Tidak. Allah perintahkan kepada kita bersedekah. Allah sedekah tidak.
Allah sedekah? Tidak. Tidak. Allah perintahkan kita pergi haji, umrah, dan sebagainya, amalan-amalan yang lainnya. Tetapi Allah tidak pernah melaksanakan. Tetapi amalan sholawat, sebelum Allah memerintahkan kepada kita, Allah terlebih dahulu melaksanakannya. Innallaha malaikatahu yusallu. Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya bersalawat. Baru kita diperintahin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada baginda Rasul. Baru kita diperintahin. Allah terlebih dahulu membaca salawat ketimbang kita. Allah terlebih dahulu bersalawat sebelum memerintahkan kepada hambanya. Makanya amalan yang paling hebat bukan tahajud. Amalan yang paling hebat bukan duha. Amalan yang paling hebat bukan zikir. Amalan yang paling hebat bukan tafakur. Amalan yang paling hebat adalah membaca salawat. Udah nggak ada lagi. Zaman sekarang Pak, Bu, amalan nggak usah yang macam-macam. Saya ada di Tambun. Ngajinya getol banget, wiridnya banyak, hampir 3.000 sehari. 3.000. Saya tanya, Tong, sini Tong. Kenapa Pak Ustadz? Lo lagi ngamalin apaan? Ini ngamalin. Berapa? Lo ngamalin dalam sehari? 3.000. Astagfirullahaladzim. Banyak amat. Ngamalin apaan? Pengen bisa terbang. Ya, pengen bisa terbang. Terus selain pengen bisa terbang, pengen apa? Pengen bisa ngilang. Jadi tuyul aja lo mendingan. Ya. Ngamalin pengen bisa terbang. Nauzubillah min. Cari guru yang bagus. Guru yang baik, guru yang benar, guru yang lurus. Jangan yang mencong-mencong, jangan. Nggak usah. Ya, apalagi wahaboy. Jangan. Ya, kita ahli sunnah wal jamaah, jalan yang lurus. Ya. Kalau pengen belajar ngaji, cari yang sejurusan, Pak. Bu, cari yang sejurusan. Kalau ngaji, belajar jalannya nggak sejurusan, nggak enak. Nggak enak. Bapak sama ibu, suami, istri, satu jurusan, enak nggak? Coba kalau nggak satu jurusan, bapaknya tidur di atas, ibunya tidur di bawah, enak nggak? Agak enak. Yang ada siram air sama ibunya besok. Ya. Iya. Kalau belajar cari yang jurusannya enak, yang sejalan, yang sejalur. Ya, seperti apa yang diajarkan oleh alim ulama terbesar kita dari Madura, Kiai Haji Ahmad Khalil Bangkalan Madura. Itu beliau berkata, carilah guru, belajarlah ilmu yang jalannya lurus menurut akidah dan syariat Islam ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Jangan sampai kita beda-beda, jangan. Terus yang kedua, keutamaan. Kalau ditanya sama orang dapat apa lo maulid? Yang pertama kita diajarin bersyukur. Yang kedua kita diajarin sholawat. Yang ketiga kita diajarin bersedekah. Yang ketiga sedekah. Dari awal sampai akhir kira-kira nih ada di sini sedekah nggak? Ngeluarin duit seperak, 2 perak, 3 perak, lillahi ta'ala, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, tanda cinta kepada baginda Rasulullah. Jangan ngomong doang, masukin keropak nggak? Haji, masukin kotak nggak? Bagaimana kalau kita bikin sorban jalan nih? Sorban jalan ya? Sorban jalan ya, siap. Panitia, siapin sorbannya. Masukin duitnya yang banyak. Jangan gopean, gak laku. 2.000 gak laku. Kencing sekarang udah goceng. Masuk telot udah 5.000. Gak laku 2.000. Ayo siapin semua uangnya. Masukin ke sorban jalan. Siap panitia. Ayo sama-sama iringi dengan salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
Habibillah. Sama-sama semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil-zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil-zalimin. Wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil-zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil-zalimin. Wa akhrijna min bainihim min zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih kuat? Udah ada yang ngantuk belum? Bu, ngantuk nggak? Insya Allah nggak ngantuk ya Bu ya. Lalu yang pertama tadi kita diajarin bersyukur, yang kedua sholawat, yang ketiga sedekah, yang keempat di dalam acara maulid kita diajarin yang namanya silaturahmi. Kira-kira kalau nggak ada acara beginian kita jarang-jarang ketemu nggak? Jarang ketemu ya. Kalau ada acara maulid kumpul semua, bertatap muka, berjabat tangan, subhanallah. Silaturahmi, ikat erat tali persaudaraan. Ya. Makanya kita di dalam majelis selalu bersilaturahmi. Jangan sampai putus silaturahmi. Apalagi tetangga sama tetangga. Itu adalah pada hakikatnya saudara yang terdekat adalah tetangga kita, Bu. Pada hakikat saudara terdekat adalah tetangga kita. Kalau ada yang sakit, kira-kira yang pertama nolong tetangga bukan?
Kalau ada yang mau beranak kira-kira yang nolong pertama tetangga bukan? Tetangga. Walaupun bapak ibu punya saudara jenderal, saudara menteri, saudara daripada gubernur dan yang lainnya, tapi nggak tinggal di kanan kiri kita, bukan hakikat saudara dekat. Al muslimu ahul, setiap muslim bersaudara dengan muslim. Tentara saudara yang paling dekat adalah hakikatnya tetangga. Tetangga. Jangan tetangga sama tetangga no di sono no. Ada orang sono Pak, pindahan dari sini. Orang sono pindahan dari sini. Sebelah beli kulkas, sebelah yang kedinginan. Gua kesel amat sama orang itu. Orang PA. Orang PA. Sebelah beli dispenser, sebelah yang kepanasan. Aduh, gue meriang nih. Baru beli dispenser, besok gue beli lebih dari dispenser. Na'udzubillah min. Jangan. Ya. Tetangga sama tetangga kudu akur. Kudu sama-sama. Gak boleh ribut. Ya. Jangan cuma masalah sepele, tetangga ribut. Na'udzubillah min jalik. Ini kebanyakan orang Madura ya. Tahu nggak singkatannya Madura? Madura M. M-nya adalah Muhammad. A adalah Madura. A-nya adalah. D dambaan. U-nya umat. R-nya apa? Rahmatulil alamin. Ingat gak? Lupa baru disebutin. Madura. Yang pertama M-nya A-nya adalah. D-nya dambaan. U-nya umat. R-nya rahmatal. A-nya alamin. Cakep nggak? Cakep. Ya. Apalin besok saya tanya lupa awas. Nah, nih bocah nih apalin besok. Kalau ditanya Madura apa artinya singkatannya, kasih tahu. Kalau lupa besok sentil. Ya. Sambung erat tali silaturahmi. Dengan adanya maulid kita dapat mengikat tali persaudaraan. Bahwa Abdullah silaturahim. Apa keutamaan daripada silaturahim? Pasti pada udah tahu, pasti udah. Ya. Abdullah silaturahim salasun. Al-awalu bil maghfirah. Yang pertama keutamanya kita dapat ampunan dosa dari Allah. Wasani wa umruhu tawilun. Yang kedua Allah dapat memanjangkan umur kita. Wasalisu bil barokah. Yang ketiga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 S. Ingat-ingat. Jangan ditanya orang setelah bubar maulid. Ditanya, Pok dari mana? Bang dari mana? Mas dari mana? Pak, Bu dari mana? Acara maulid. Dapat apa? Nih, sate sama lontong. Jitak. Jawab. Saya dapat ilmu 4S. Apa itu 4S? Jelasin. Biar dia ngerti. Jangan cuman bilang bid'ah doang. Kepala lo sampai ujung kaki bid'ah. Ya. Yang maulid dibilang bid'ah. Jelasin. 4S. Satu lagi. 5. Apa? Ilmu. Ya. Kalau kita datang ke acara maulid, insya Allah kita dapat ilmu. Jelas ilmu diwajibkan menuntut oleh Allah dan Rasulullah. Makanya surat yang pertama di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul adalah surat Al-Alaq yang berbunyi ayat yang pertama yang artinya bacalah, suruh baca kita, suruh belajar. Adik-adik nih, abang-abang, neng-neng, ya semuanya. Jangan malas belajar. Ada majelis taklim di sini, datang. Setiap malam Jumat, malam apa di sini?
Pak Haji? Setiap hari Jumat. Setiap malam Jumat ada majelis taklim di sini, datang. Jangan sampai nggak datang. Baginda Rasul berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat, jangan engkau lewati taman-taman surga. Kata baginda Rasul. Sahabat bingung. Ya Rasul, taman-taman surga apa? No, majelis ilmu. Kalau ada majelis taklim, datang. Jangan malas. Ya, nuntut ilmu jangan malas. Belajar terus. Datang ke majelis taklim. Kalau ke majelis taklim memang rintangannya berat, Pak. Rintangannya berat. Karena setan nggak suka sampai hari kiamat orang yang datang ke majelis pengen disukai sama Allah apa ame setan? Sama Allah apa ame setan? Kalau sama Allah datang ke majelis taklim. Pak Haji, Pak Ustadz, besok yang nggak datang kumpul di sini catat namanya. Kasih sate setengah. Datang ke majelis taklim ya. Abang-abang, neng-neng, pompo, ibu-ibu, bapak-bapak semua jangan malas buat datang ke majelis taklim. Karena ilmu adalah untuk mempermudah hidup kita. Makanya katakan nama Nabi al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Orang nggak punya ilmu gelap. Nggak tahu mana hak, mana batil. Nggak tahu mana haram, mana halal. Nggak tahu hukum zina, hukum riba. Karena enggak belajar. Makanya menuntut ilmu itu wajib. Dikatakan Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak lahir sampai masuk ke liang lahat. Nggak ada batasnya. Pak Ustadz, saya udah tua. Jalannya udah doyong, udah bongkok. Masih emang disuruh ngaji. Ngaji. Wajib. Nggak boleh nggak ngaji. Karena ilmu itu penting. Membuat orang jadi mudah karena Contoh nih Bu nih. Saya ceramah pakai mic ilmu bukan? Ilmu namanya ilmu sound system. Jadi suara saya kedengeran kemana-mana. Lah coba kalau nggak pakai mic, urat keluar. Urat keluar. Itulah karena ilmu dekat memudahkan hidup seseorang. Mau dagang, kalau nggak ada ilmu dagangnya, kira-kira laku nggak? Nggak laku. Ya, mau dagang nggak punya resep masakannya, rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak. Harus ada ilmunya. Makanya nuntut ilmu itu wajib. Jangan sampai nggak datang ke majelis ya. Ramein setiap malam Jumat majelis taklim. Datang berbondong-bondong. Ya, sambil datang juga sambil bawa pulus. Jangan datang doang. Ya, jangan datang doang masukin kotak. Ya, untuk siapa? Untuk kita-kita juga, buat beli makanan, buat beli minuman. Ya, ngaji, jangan sampai nggak ngaji. Karena orang kalau nggak ada ilmu hancur hidupnya. Gelap. Ya, orang nggak punya ilmu hancur. Ilmu apa? Ilmu agama. Ustadz, ilmu sekolah boleh? Boleh. Tapi yang lebih utama adalah ilmu agama. Pak, ada cerita nih Pak. Bu, ada cerita nih Bu. Ada 3 saudara. Sekolahnya di luar semua. Yang satu di Singapura. Yang satu di Amerika. Yang satu di Belanda. Begitu orang tuanya meninggal, datang semua nih 3-3-nya. Nih orang belajar ilmu dunia terus. Ilmu umum terus. Ilmu agamanya nggak pernah belajar. Kata ustadznya, biasa kalau ada orang meninggal, silakan anaknya yang memimpin imam, silakan. Suruh-suruhan. Kata anak yang pertama, yang sekolahnya di Amerika, lu aja dah. Lu kan sekolahnya di Belanda. Gue makan di Amerika. Kata yang abang yang kedua, lu aja dah. Lu kan sekolahnya di Jepang. Lu aja dah yang jadi imam.
Akhirnya yang nomor 3 nggak tahu, sok tahu. Nggak bisa, pura-pura bisa. Akhirnya dia ngajuin diri. Pak Ustadz, saya deh yang jadi imamnya. Oh ya udah, silakan. Begitu maju, udah baris, dia paling depan, dia nengok ke belakang. Pak, komat dulu. Ya, pakai komat. PA. Iya. Sholat jenazah pakai komat, inilah. Ya. Makanya itu pentingnya ilmu. Jangan belajar dari Google, Pak, Bu. Nih bocah-bocah nih. Jangan belajar dari Google. Ya, nggak jelas. Google itu buatan orang kafir. Belajar sama kiai, sama ustadz, sama guru, ada kitabnya, ada mazhabnya. Karena nanti dituntut di akhirat. Fulan bin Fulan, ente belajar ngaji dari siapa? Dari si Ustadz A. Ustadz A dari siapa? Ustadz si B. Ustadz B dari siapa? Kiai C. Terus nasabnya nanti dihisap. Ditanya itu. Makanya kalau ada yang melenceng-melenceng kayak wahaboy, repot urusannya udah. Ya. Ngaji sama guru. Kalau ngaji nggak pakai guru, gurunya setan. Ya, makanya kalau ngaji ada guru. Nih, ada nih contoh nih orang Tambun nih. Gara-gara ngajinya sama Google. Saya ditanya, Bu, Ustadz, saya mau tanya, iya kenapa, Tong? Kalau udah udu, kentut batal nggak? Ini orang PPA ya. Lo mau ngetes gua, apa mau nanya, Tong? Nanya, Pak Ustadz. Kalau udah wudu, kentut batal nggak? Ya batal, namanya udah wudu, kentut batal. PA. Ya. Loh, kok batal sih, Pak Ustadz? Kan yang kentut pantat. Wudu yang dibasuh muka. Ini orang nggak jelas. Sini, Tong, sini, Tong. Tong, lo kalau kentut depan orang banyak, yang malu pantat lo apa muka lo? Muka, Pak Ustadz. Nah, itu lo tahu, PA. Ya. PA. Ya. Macam-macam zaman sekarang. Ya. Belajarnya makanya pakai guru. Jangan Google, nggak jelas kalau Google mah. Ya. Datang ke guru, rajin, istiqomah, tawadu. Ya. Ada 2 santri nih. Namanya si Ali sama si Umar. Ini luar biasa 2 santri tersebut. Si Ali habis nanam singkong, panen singkong. Udah panen singkong, dia takarub ke rumah gurunya bawa singkong banyak. Pak Kiai, saya mau takarub nih. Ada singkong banyak dikasih tuh. Ikhlas ridho karena Allah. Akhirnya tuh Kiai ngomong ke istrinya, Bu, itu si Ali soleh banget ya. Dia bawain kita singkong banyak banget. Ya, kira-kira apa yang mesti kita kasih ya? Kata istrinya si Kiai, kita punya apa, Pak? Ada kambing doang di belakang 1. Ya udah kasih aja tuh kambing tuh si Ali, daripada tuh kambing nggak keurus. Li, sini. Iya, Pak Kiai. Nih lo bawa nih kambing pulang. Lo urus tuh, siapa tahu di tempat lo berkah. Jadi banyak. Aduh, makasih banyak pakai pulang. Bawa kambing. Datang bawa singkong. Begitu di jalan ketemu temennya namanya si Umar. Umar nanya, "Le, dari mana ente?" "Ini dari rumah Pak Kiai, tadi takarub habis panen singkong. Pulang-pulang dikasih kambing." Begitu misah dia mikir si Amir. Si Ali aja bawa singkong, pulang dikasih kambing. Masa iya saya bawa duren nggak dikasih sapi? Pikirannya beda. Bukan karena Allah, tapi bisnis. Dia datang tuh, bawa duren. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo Mar, masuk Mar. Kenapa Mar? Nih Pak Kiai, saya bawa duren banyak. Nih gede-gede, enak, manis. Duren montong Pak Kiai. Wah iya. Enak juga tuh duren ya. Yaudah taruh dalam dah. Taruh dalam. Begitu ke dalam ngomong lagi sama istrinya. Bu, itu si Amir juga soleh ya Bu ya. Bawa duren enak banget itu kelihatannya itu duren, kira-kira kasih apa ya Bu ya.
Punya apa lagi kita Pak? Nggak punya apa-apa. Ada singkong no di belakang dari si Ali. Akhirnya itu singkong dikasih ke si Amir. Mir, sini Mir. Lo bawa singkong no separoh. Ya. Akhirnya dia pulang bawa singkong. Dah sambar geledek dah. Gue bawa duren, pulang bawa singkong. Gian si Ali bawa singkong, pulang bawa kambing. Ini karena Allah Subhanahu. Makanya ngaji ke majelis talim juga karena Allah. Jangan temennya nggak ngaji, kita nggak mau datang. Jangan. Kalau udah niat Bismillahi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul, terobos terus datang ke majelis taklim. Insya Allah Pak berkah kalau orang duduk di majelis taklim. Insya Allah tuh permasalahan keduniaan tuh Allah berikan kemudahan. Nggak sulit jalannya. Ya. Makanya baginda Rasul tekankan kepada kita, suruh nuntut ilmu. Coba saya tes dari awal sampai akhir nih. Nyangkut kagak nih? Keutamaan daripada memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ada 5. Yang pertama diajarin, yang kedua diajarin, yang ketiga diajarin, yang keempat diajarin, yang kelima diajarin, apalin. Kalau ditanya orang jawabnya gitu. Kebanyakan orang nggak ngerti datang ke maulid, suruh ditanya jawabnya nggak bisa. Ini yang jadi propaganda. Ya, kalau ditanya maulid jawab tuh. Ya, 5 keutamaan daripada acara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kelahiran Nabi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan oleh Siti Aminah, kondisi Nabi Muhammad keadaannya bersih, nggak ada darah sama sekali. Emang kita lahir belepotan darah, belepotan kelakli. Tahu keli-keli yang putih-putih tuh, dekil kita mah lahir. Kalau Nabi mah lahir bersih, bercahaya. Ya, bersih bercahaya. Lalu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, itu patung-patung berhala yang jumlahnya ribuan runtuh seketika. Begitu lahir baginda Rasul, hancur tuh berhala. Sampai berhala yang ada di dalam Ka'bah hancur. Zaman baginda Rasul lahir itu berhala di Ka'bah, Pak. Di dalam Ka'bah ada. Itu seketika hancur semua. Ya, ingat-ingat nih. Jangan sampai lupa. Dihafal. Yang kedua, sesembahan kaum Majusi kafir. Yakni api yang hidupnya ribuan tahun. Disembah oleh kaum kafir Majusi. Kagak mati-mati sampai 1000 tahun. Baginda Rasul lahir. Mati seketika tuh api. Tak mati. 1000 tahun kagak mati-mati api. Ya, luar biasa. Begitu lahir baginda Rasul seketika mati. 2 kehebatannya. Terus yang ketiga, Allah hancurkan pasukan gajah, yakni yang dipimpin oleh Raja Abraha. Oleh burung aba. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Alam yaj'al kaidahum fi wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfin. Allah hancurin tuh pasukan gajah bersama tentara-tentaranya. Allah utus burung ababil. Woi burung, bawa batu dari neraka. Satu burung bawa 1 batu. Batunya kecil nggak gede. Begitu diletakkan di atas kepala pasukan Abraha, itu batu dari atas sampai ke bawah tembus sampai ke gajah-gajahnya. Ya, subhanallah, begitu ditaruh tuh batu, tak tembus langsung ke bawah sampai ke gajah-gajahnya.
Mati semua. Yang lebih hebatnya lagi pamannya Nabi yang kafir Abu Lahab. Ketika baginda Rasul lahir dia girang banget. Senang banget. Sampai dia setiap hari Senin sama Allah dibebasin tuh siksanya. Ya. Itu baru gembiranya doang. Orang kafir dibebasin tuh dari siksa setiap hari Senin. Karena gembira ketika baginda Rasul lahir. Ya. Makanya turun hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'azama fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Ya. Man 'azama fi maulidin Nabi, siapa orang bergembira atas kelahiran baginda Rasul, kuntu syafi'an, maka dia akan mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah, nanti yaumul qiyamah. Sallu ala nabi. Jangan malas bersolawat. Yang pertama memperingati maulid, kita bergembira lahirnya baginda Rasul. Semoga kita dapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin. Yang kedua, keutamaan daripada bersolawat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin pula karangan Al-Imam Nawawi. Yang punya kitab Riyadhus Shalihin silakan dibaca bab solawat. Karangan Al-Imam Nawawi. Yang kedua, qala Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyara. Barang siapa bersalawat satu kali saja, maka dia akan mendapatkan 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala, 10 kebaikan, 10 keberkahan. Yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nas bi yaumal qiyamah aksarum salatan. Manusia yang paling dekat dengan tuh nanti di hari kiamat, mereka orang-orang yang banyak baca salawat. Yang kelima, hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta kepadaku, kata Nabi, artinya kita selalu bersolawat, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Subhan. 5 tuh hadisnya. Tuh baru 5 tuh yang dikeluarin, belum yang lain-lain. Baru 1 kitab Riyadhus, 5 hadis, belum kitab yang lain. Kalau dibahas lagi kitab yang lain, ibu-ibu daripada merem. Ibu-ibu daripada ngaji, makanya datang ke majelis taklim ngaji. Tuh sholawat hebat. Ya, 5 hadis menyatakan keutamaan daripada sholawat. Makanya amalan utama udah sholawat aja yang banyak. Sambil bikin sate, sholawat, salatullah, salamullah ala toha rasul. Ya. Lagi goreng-goreng, salatullah, salamullah. Semua pokoknya kita lagi ngapain sholawat. Ya, bersolawat. Yang terakhir adalah akhlakul karimah. Kita contoh akhlaknya baginda Rasul. Sekarang lagi kritis nih akhlak umat Islam. Dirusak oleh media-media yang nggak beres. Media-media yang nggak benar. Banyak umat-umat Islam, anak-anak, pemuda-pemudi kita rusak akhlaknya. Dirusak oleh media. Ya, handphone. Zaman dulu nggak ada handphone, enak Pak ya. Rame pengajian. Sekarang handphone udah masuk ke rumah-rumah. Orang pada stres. Orang pada banyak tuh. Nggak anak-anak doang, ibu-ibu, emak-emak. Masya Allah. Nenek-nenek. Pakaiannya jilbab atasnya. Bawahnya pakai legging. Nenek-nenek nyanyi TikTok kan. Cuma dia
dia. La ilaha illallah. Nenek-nenek. Ya, sambil joget pantatnya cuma dia. TikTokannya PA. Sambil geledek lo, Nek. Ya. Nenek-nenek TikTokan nyanyi dangdut di pinggir jalan. Pakai jilbab, celananya legging. Nyanyinya apa tuh? 1000 apa tuh? Judulnya? Pecah 1000 apa tuh Bapak? Wah. Pecah 1000 cuma dia. PA deh. Hancur. Nenek-nenek sambil geledek. Ada lagi kongkong pakai celana pendek, baju koko, sarungnya digantungin. Nyanyi TikTokan SpongeBob. Ngek. Ya ilaha illallah. Subhan. Alhamdulillah min dzalik, jangan diikutin deh. Ya, yang nggak beres jangan diikutin, Pak. Bu. Ya, yang nggak beres, akhlak-akhlak yang nggak baik jangan diikutin. Banyak yang pada PA. PA. Jangan diikutin. Boleh aja TikTokan, tapi yang bagus, yang ada akhlaknya. Sholawat, ya. Allahumma sholawat aja TikTok enak, ya. Jangan yang lain-lain, jangan. Yang nggak baik jangan, anak-anak muda nih, ya. Jangan macam-macam. Akhlaknya dijaga. Generasi pemuda-pemudi harus berakhlakul karimah. Makanya Nabi diutus sama Allah bukan karena ilmunya, tapi untuk memperbaiki akhlak umat Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri baginda Rasul. Rasulullah sangat cinta, Pak, sama kita semuanya. Dengerin. Rasulullah sangat cinta sama kita. Sayang banget sama kita. Ketika baginda Rasulullah SAW ingin wafat, malaikat Israel sama malaikat Jibril datang menghampirinya. Ya Rasulullah, aku diutus sama Allah untuk menarik ruhmu dari jasadmu. Apa yang pertama baginda Rasul katakan? Ya, apa yang sudah disediakan Allah apabila aku sudah wafat? Balik ke malaikat Jibril menghadap ke Allah. Ya Allah ya Rabb, kekasihmu bertanya apa yang sudah engkau sediakan apabila ruh Nabi Muhammad, ruh kekasihmu dicabut. Aku sudah siapkan surga untuk kekasihku. Turut nih. Malaikat Jibril nanya lagi, ya Rasulullah, udah disiapin loh surga. Apakah baginda Rasul gembira? Enggak. Apakah baginda Rasul senang? Tidak. Apa yang dikatakan baginda Rasul ketika kalau andaikan aku sudah wafat, bagaimana dengan umat-umatku? Terakhir dicabut ruhnya, bukan istrinya yang disebut, bukan anaknya yang disebut, bukan sahabat yang disebut, bukan keluarganya yang disebut, tapi kita semua yang disebut sama baginda Rasul. Ummati dakhalal ahlil jannah. Umatku ya Allah, jaminlah masuk surga. Subhan. Sallu ala Nabi. Itu ketika ingin wafat. Lalu ketika kita di padang mahsyar, ketika sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil, bangun semua manusia. Semua kiamat mati. Makhluk ciptaan Allah kecuali Allah Subhanahu. Di padang mahsyar dihidupkan kembali dengan tiupan trompet yang kedua oleh malaikat Israfil, peniup sangkakala. Dibangunin tuh semua. Yang pertama bangun adalah baginda Rasul. Apakah baginda Rasul mencari anaknya, ibunya, bapaknya, mantunya, sahabatnya? Tidak. Yang dicari adalah kita. Ketika dibangunkan baginda Rasul, matanya
melek langsung berkata, Aina ummati, ummati, aina ummati, umatku, di mana engkau wahai umatku? Dicari sama baginda Rasul. Nah, di sini kita akan terlihat sama baginda Rasul kalau kita suka bersolawat. Kalau orang cinta kira-kira disebut namanya kita ingat nggak? Saya cinta sama si A, saya sebut-sebut namanya. Kira-kira dia bakalan ingat sama kita. Begitupun baginda Rasul, sebut terus. Baginda Rasul nggak butuh selawat kita, tapi kita yang butuh baginda Rasul dengan syafaat. Ya. Cinta baginda Rasul sama kita. Ya. Makanya jangan segan-segan bersolawat, jangan segan-segan. Ya Bu ya, baca salawat. Yuk sama-sama kita berselawat yuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi rasulillah. Semua. Ibni Abdillah. Semua baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala baca semua. Baca yang keras sekali lagi. Allahumma salli sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga udah pukul 23 lewat 10 menit, hampir lewat 15 menit. Cukup ya Pak ya? Bu, cukup ya? Cukup apa terusin? Wah Ibu cukup kencang banget. Cukup Ustaz, udah malam. Ya, udah malam. Nih kayak begini ahlaknya Ibu-ibu, cakep tuh Pak. Lihat tuh Pak tuh. Rapi-rapi, dandan, wangi. Nanti pulang ke rumah jangan salin dulu. Diri di depan pintu, pegang rabana. Bapaknya masuk, tola al-badaru. Katanya bapaknya ini orang kenapa ya? Habis maulid saklek begini. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga sudah malam, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Kita munajat kepada Allah. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bercanda, ya. Kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Diiringi dengan pembacaan sholawat, tapi tidak pakai hadroh. Baca sholawat terus, jangan berhenti sampai selesai saya membaca doa. Aminkan dalam hati, lisannya bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Baca semua, jangan ada yang diam. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baca semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Jangan pakai Ustaz, jangan pakai mic ya, jangan pakai mic, salah semua ya. Semua baca jangan pakai mic ya. Sallallahu. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Hanan ya Manan, ampunkanlah segala kelalaian kami ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami di dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami di dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami di dalam menjaga larangan-Mu ya Allah. Sungguh kami manusia yang dhaif ya Allah, penuh salah, penuh hilaf ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Karim, ampunkan segala dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampunkan segala kesalahan dan kelalaian orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang berada di alam kubur, jadikanlah alam kuburnya rawdah min riyadil jannah. Jadikanlah alam kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ya Allah ya Rabbi ya Hanan ya Manan, berilah kemuliaan pada alam kubur ayah ibu kami ya Allah. Angkatlah derajat orang tua kami ya Allah. Sungguh besar jasa-jasa orang tua kami ya Allah. Sungguh besar jasa-jasa ayah ibu kami ya Allah. Sungguh takkan bisa terbalaskan oleh apapun jasa-jasa ibu kami ya Allah. Berapa kali orang tua kami membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kami ya Allah. Berapa kali orang tua kami membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan kami ya Allah ya Rabbi ya Anan ya Manan. Takkan bisa terbalaskan jasa-jasanya oleh apapun ya Allah. Walaupun batang-batang pohon menjadi pena, walaupun lautan menjadi air lautan, menjadi tintanya, walaupun dedaunan yang ada di seluruh bumi ini menjadi kertasnya untuk menulis jasa orang tua kami, tak akan bisa terbalaskan ya Allah ya Rabb. Ridallah wa ridal walidain, sahatallah sahatal walidain. Jangan Kau beri ujian yang kami tak mampu menghadapinya ya Allah. Berikan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kami ya Allah. Beri kemudahan di dalam urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Hanan ya Manan, menjadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah. Jadikanlah kami orang-orang yang husnul khatimah, mati membawa iman kepada-Mu ya Allah. Mati dengan menghembuskan nafas terakhir bagi kami, berkalimatkan sama-sama la ilaha illallah. Baca 7 kali. La ilaha illallah. Baca semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Allahumma aktub lana fi tasyrikul asir. Wa inna tasyrikul asir alaika yasri Allah hajatuna ilaika kasir ya Allah. Hajatuna fid dunya ilaika kasir ya Allah. Ilahi anta mabsudana warikal matlubana atina mahabbataka marifataka la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi aini sagira fi aini nasi kabira. Allahumma inna a'udzubika min ilmi la yanfa wa amalin la yarfa wa du'a la yustajab. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal sihat wal afiyat wa abwabal salamah dunya wal akhirah wa abwabal jannah. Allahumma anfina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wasrif anna bihaqil qur'anil azim wa nabikal karim saridina saril akhirah ghafarallahu lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqwa wa su'il ladina lam ta'amil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah wa syiril Fatihah bi karam